Shalom, Syafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang menghadiri acara hari ini. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Perkenalkan, nama saya Karmelita Saskia Putri Ratu Edo dari Prodi Ilmu Komunikasi. Sebagai umat Allah yang beriman, patutlah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena hanya atas berkat dan kasih karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul di tempat ini, melaksanakan serangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak dari media sosial terhadap kesehatan mental seorang remaja. Hadirin sekalian yang saya banggakan. Bagaimana penggunaan media sosial mempengaruhi suasana hati serta kepercayaan diri kita? Dilansir dari wikipedia.id, media sosial merupakan teknologi interaktif yang dapat memfasilitasi penciptaan, berbagi, dan agregasi konten seperti ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya di antara komunikasi dan jaringan virtual. Selain itu, media sosial berperan sebagai sarana kolaborasi, tempat bertukar ide bisnis, dan sebuah ruang untuk kita menciptakan sebuah konten secara bersama. Dari sini kita bisa melihat bahwa fungsinya itu sangat beragam, mulai dari menyimpan momen penting, menambah wawasan, hingga mempererat hubungan sosial. Lebih dari itu, media sosial juga menjadi media yang efektif untuk mempromosikan diri, mempromosikan usaha, produk, maupun ide. Bahkan melalui media sosial kita dapat mengakses dan membagikan, serta ikut di dalam diskusi seputar informasi dan berita-berita terkini. Namun, di saat media sosial memberikan begitu banyak sekali dampak positif dalam kehidupan masa kini, mengapa hal tersebut berpengaruh atau dapat mengganggu kesehatan mental seorang remaja? Di sini kita semua tahu bahwa hampir setiap hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Mulai dari bangun tidur, yang pertama kita lakukan bukanlah membuka jendela kamar, tapi membuka layar ponsel. Melihat media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena kita menjadikan media sosial sebagai tempat berbagi cerita, mencari hiburan, bahkan kadang tempat untuk melarikan diri dari kenyataan. Namun, di balik semua keseruan itu, ada hal penting yang perlu kita sadari bersama-sama. Semakin lama kita menatap layar, semakin besar juga kemungkinan munculnya rasa stres, rasa cemas, bahkan rasa kehilangan percaya diri. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tanpa kita sadari, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Di saat kita melihat foto-foto yang menurut kita sempurna, teman-teman lain, pencapaian orang lain, atau kehidupan yang tampak bahagia di layar ponsel, walaupun belum tentu seperti itu kenyataannya. Bukan hanya itu saja, media sosial juga menyebabkan depresi, anxiety disorder, FOMO, dan juga perasaan kesepian. Kita juga harus hati-hati dengan dunia digital, karena itu bisa menjadi tempat yang berisiko munculnya perundungan daring atau yang kita bisa sebut bahasa kerennya cyberbullying, lalu muncul komentar-komentar jahat, kecanduan di saat kita scrolling, dan rasa tidak cukup baik diam-diam menggerogoti kepercayaan diri kita. Karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga keseimbangan di antara dunia maya dan juga dunia nyata. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membatasi diri. Di sini saya akan membagikan beberapa tips untuk membatasi diri kita. Yang pertama yaitu membatasi waktu bermain media sosial setiap hari, dimana kita bisa memberikan semangat, kita bukan minder, serta jangan biarkan komentar negatif mempengaruhi suasana hati kita, serta kita tidak lupa untuk sering mengisi waktu nyata kita dengan hal-hal seperti berolahraga, baca buku, berbicara, sekadar menikmati waktu dengan keluarga, dan menikmati waktu kita tanpa ponsel. Dengan hal itu, kita bisa tetap aktif di dunia digital, tapi tetap punya mental yang sehat dengan hati yang tenang. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering kita online, tapi seberapa penting dan seberapa bijak kita dapat menggunakannya. Dengan begini, tentu saja dapat kita simpulkan bersama bahwa sebenarnya media sosial itu bukan sesuatu yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik.
Namun itu tergantung pada bagaimana cara kita menggunakan. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, media sosial menjadi tempat yang digunakan untuk mempelajari hal-hal baru, berbagi inspirasi, dan mengembangkan diri kita. Namun, sebaliknya, jika digunakan berlebihan, justru akan membuat kita menjadi stres, cemas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Karena itu, penting untuk kita sebagai remaja agar tetap seimbang di antara dunia online dan dunia nyata, agar pikiran kita tetap sehat dan hati kita tetap senang. Kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih.